kau punya. Berarti kau belajar bertahun-tahun kalah kau dengan cecak. Cecak itu tak tamat SD, apalagi kau salah SD itu tidak ya tidak masuk dengan TK. Cuma modalnya yakin. Dan cak Ustaz Munawir, cak saya, cak yang lain lah masa cak iya. Ini ada cecak. Ini cecak ini lihat. Tidak tamat SD. Kau usah SD, TK tidak masuk. Tapi keyakinannya dengan Allah tinggi. Paham? Paham enggak? Mentang-mentang rombongan hadro cah hebat kamu. Belum kujelaskan lah paham kamu. Tapi keyakinannya dengan Allah kuat dan tinggi. Makanya dia cuma ala kadar. Kemudian dia merayap-rayap secara usaha ala kadar. Maka datanglah seekor nyamuk. Hap. Nah, sedang menggigit lagi dewean di situ. Siapa yang menggerakkan nyamuk itu terbang di depan mulutnya itu? Yang kuat ya, karena sudah kupaksa. Alhamdulillah. Apalagi S1, S2, nanti. Aku baik S3 Saro, S3 sampai sekarang nggak bisa saya. S2 sudah, S3 T1 1, bakwan 1. Sekarang 25.000 ya bapak-bapak itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya dan kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang kedua tadi, karena semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang akal kita yang tak sampai. Orang sering ngomong, Ustaz Hasibuan ceramah Ustaz itu sebenarnya lemah, cuma terlalu cepat ngomongnya. Ku bilang bukan ngomongku yang cepat, otak kau lambat datang. Uang lah balik baru datang otaknya itu. Kemarin ada ibu-ibu ngomong dengan saya, hitam tablik banyak yang hadirin. Ustaz itu terlalu ideal ngomongnya, terlalu tinggi. Bukan tinggi, ku bilang otak kau rendah. Kita ngomong masalah kekuasaan Allah, ngomong masalah yang goib, azab kubur. Orang kalau sekat ngomong masalah surga neraka banyak yang pusing. Betul? Kalau ngomong masalah rezeki, Ustaz, dalma itu Pak Ustaz. Iya, udah kamu tahu di Palembang cuma ada 5. Mak ini, mak itu, mak mano, mak loma, dan mak suka. Ditambah dari Komering 11 itu namanya Mak Jolas. Lah kalau yang datang dari Jawa itu namanya apa? Mak Lampir itu. Allahu Akbar. Sekarang saya tanya, kalau kita kepengen rezeki dekat dengan Allah, tukang dapat rezeki, masuk akal nggak? Sekarang tanya, kalau kepengen dapat rezeki, dekatkan dirimu dengan yang tukang bagi rezeki, masuk akal nggak? Ya sudah sampaikan ceramah kita itu. Saya kepengen mudah masuk ke pesantren ini, saya dekat dengan Ustaz Munawir. Ngapa Ustaz Munawir baru seminggu nelpon aku terima? Mohon maaf Ustaz, karena kita berkawan. Kalau udah berkawan maaf aja. Aku banyak jadwal, mestinya aku ini di istana. Malam hari ini ada acara di istana. Ku tinggalkan, memang aku udah diundang. Kata orang itu, "Faida sahha minkal wuddu fa kullu syai'in hayyin." Kalau cinta sudah lahir dalam hatimu, segala sesuatu itu adalah mudah. Terus terang aja Ustaz, antum nelpon saya seminggu yang lewat, gue pikir 2 kali, aku menjawabannya kan lama. Alamat itu 5,5 jam, 4 jam, mati mana? Memang mama aku sudah meninggal. Tapi ternyata pas saya iyakan, tadi saya bilang dengan anak-anak saya dan sopir saya, jam 2 kita berangkat ya. Saya teringat pertengahan itu. Oh iya, ada jalan tol. Paling-paling 2 jam. Begitulah cara Allah menghibur saya. Awalnya saya berat, tapi karena kawan dan dekat, siap. Usingkirkan yang lain. Padahal aku belum tahu berapa orang yang datang malam hari ini. Yang penting datang. Bismillah. Ya kan? Karena dekat. Bagaimana kita kalau sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah? Tak ada yang soleh.
Kata Rasul berinfak, berinfak. Kata Rasulullah jujur, jujur. Kata Rasulullah tutup aurat, tutup. Ini sekarang alhamdulillah di mana-mana sudah mulai tutup aurat. Bahkan tidak hanya aurat, bahkan wajah pun sekarang sudah ditutup. Ya pakai cadar di mana-mana, bahkan lanang pun sekarang pakai cadar. Kemarin ada di OI, nggak usah aku sebutkan daerahnya. 8 orang naik apa namanya perahu, pakai masker galau-galau. Tapi perahunya oleng tenggelam. 8-8-nya tak kata kalau baca berenang. Mati galau orang 8, maskernya selamat galau-galau. Saya ulangi, siapa yang menjamin hidup dan mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahu akbar. Makanya kita mengajak biar sehat harus kuat imunnya, harus kuat imunnya. Setuju? Kalau dikit-dikit kayak mati, ya kayak mati. Yang main itu cepat mati. Aku takut kayak mati. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang menentukan rezeki? Bukan atasan. Lapon tak ganti bupati kita di Oki masih hidup Ustaz Munawir. Aku tahu dulu kecil pesantren. Gubernur lapon tak ganti masih hidup, masih kuat. Siapa yang memberikan rezeki? Di antara kita orang tua kita tak katil lagi masih hidup. Bukan bapak kita yang memberikan rezeki. Aku senang berhasil ceramah malam hari ini. Amin. Berhasil. Yang ragu-ragu, cuma kadang-kadang umat lagi permasalahan itu. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Satu pun ajaran Islam yang dibawa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua masuk akal sehat. Alhamdulillah. Semua yang dibawa dan sesuai dengan fitrah suci manusia. Sekarang saya tanya, boleh tidak senang dengan harta? Boleh senang dengan anak? Boleh tidak senang laki bini? Boleh tidak senang jabatan? Silakan cari harta, cari jabatan, silakan punya anak, punya bini, punya laki, punya perhiasan boleh, tapi jangan kau sampai melupakan itu karena itu dengan Allah. Betul? Ternyata dakwah melalui jabatan lebih hebat. Itu tadi rombongan Pak Polisi, kawan-kawan kita. Aku dulu pernah masuk masjid, ada budak bulu kini sholat. Aku terlambat sholat, masih lari-lari budak itu. Di belakang aku ada polisi yang sedang sholat, mau sholat juga, bawa pistol ini. Pak polisi itu tak ngomong, udah itu langsung sholat. Kurang ajar dalam hatiku, aku mestinya punya pistol juga dalam hatiku. Kalau jadi pejabat, tak usah banyak. Ngapa main itu? Mancet. Ngapa orang bagus ya orang iso maksud itu. Orang elabora. Orang Medan masuk Solo, dibully orang Solo. Katanya ada eslogan. Kata kawan kelas. Iyalah satu gelas lah. Bagaimana pula Bapak itu? Dibilang telas satu gelas. Mungkin Bapak ini agak edan. Iya memang baru turun dari pesawat dari Medan aku katanya. Oh Bapak ini bilang edan ke dari Medan. Agak sinting Bapak ini katanya. Oh iya memang marka kinting katanya. Itu bahasa Arabnya al-bayan. Bahasa kita agak buyan maksudnya. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah semua ajaran ini dapat kita terima dengan baik, amin. Semua kita terima dengan ikhlas, amin. Ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah, dekat kita dengan Rasulullah, semua perintah itu akan mudah. Maka yang terakhir, kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita meniru Nabi Muhammad itu mudah. Meniru Nabi Muhammad itu mudah. Kenapa? Yang meniru dan yang ditiru itu sama jenisnya.
Coba kalau umpamanya kita disuruh meniru jin, tak kejenguan di mana jin, mana jun, jin dan jun. Benar nggak? Ada ayam disuruh mencontoh kambing, apa aja? Yang kata ayam, yuk yuk, kata si kambing embek lah. Kenapa? Masuk ceramah Ustadz ini masuk akal lah kira-kira? Yang tidak masuk akal berobat besok Ustadz. Ya? Contoh, kamu mencontoh saya, tapi saya dunianya berbeda, lain dong, tak bisa. Tapi lihat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia biasa kata Allah, cuma memang dikasih oleh Allah wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Ya, apa kata Rasulullah, apa kata Allah dalam lisan Rasulullah? Qul innama ana basyarum mislukum, aku adalah manusia yang biasa, basar mislukum, sama dengan kalian. Sekarang saya tanya, kita tidur, Nabi kita tidur enggak? Kita lapar, Nabi kita lapar enggak? Kita bersin, Nabi kita bersin enggak? Kita batuk, Nabi kita batuk enggak? Kita sakit, manusia sakit, Rasulullah kita sakit enggak? Cuma bedanya Nabi kita sakitnya cuma sekali, mengantar beliau meninggal. Kita ini mohon maaf Pak Ustaz menanggung agak sakit-sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan kakinya sembuh ya. Aku kira tadi main-main gaya baik tongkat itu. Padahal aku seumuran dengan beliau ini. Ada nama tiga lebih tongkat kawan ini. Aku nakut-nakuti apa karena banyak ulama-ulama yang kena tuja sekarang ini dalam hatiku. Banyak orang sekarang yang gilo ngejar-ngejar ustadz, tapi kenalnya orang gilo itu cuma ustadz baik. Itu orang gila yang itu kalau masuk hutan gilo babi namanya itu. Semoga para ulama-ulama, para ustadz habaib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas para rasul, para nabi tak kata yang mati ketuanya itu adalah karena matinya karena dihabisi oleh manusia, tidak. Insyaallah. Bagus boleh. Kita doakan budak ini jadi orang besar nanti. Amin. 20 tahun yang lewat aku ceramah di Prabu Muli. Ada budak 4 tahun, 10 kilo. Saya bilang, aminkan, kita doakan budak ini jadi besar. 3 tahun yang lewat aku ketemu besarnya budak itu sudah. Alhamdulillah, itu hebat doa Ustaz Asy buat kapulnya itu. Alhamdulillah. Ada budak-budak ketawa ladasnya, ngerti budak. Kalau budak 11 tahun baik ngerti, ada 51 tak ngerti, itulah luar biasa yang 51 tahun itu. Agak kursen namanya kata orang Inggris, kursen. Kurang sesendok. Lanjut. Nah sekarang saya tanya, boleh ini kan dipikirkan sebentar sebelum doa. Kira-kira berarti kita ini semua punya kemampuan untuk mencontoh Nabi enggak? Yang jelas, jangan takut-takut. Kita berarti mampu enggak kira-kira mencontoh Nabi kita? Terima kasih. Karena sekarang banyak orang yang beralih, ya Ustaz, mana nak mencontoh Nabi, bagaimana mau contoh Nabi? Nabi itu kan lain dari kita. Apa yang lain? Yang lain cuma satunya kata Allah, yuha ilayya. Memang aku dikasih oleh Allah wahyu. Tapi secara basariyah sama kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alat. Bagaimana Pak Ustaz mau sholat tahajud? Kau nak nanti orang besar kau. Aku dulu kecil mah itu tidak senakal itu dulu kili depan umpanya. Cuma saya dulu biarpun kecil mah ngaji terus. Cuma pas ngaji begini aku ngomong dengan bapak saya almarhum Ustaz Allah yarham. Ya
Aku tidak tahan sampai jam 12 ya. Jadi bangunkan aku kalau ada pembagian snack. Begitu aku bilang dulu. Karena dalam hati kalau tertidur lewat barang itu kan itu. Memang aku lagi kecil dulu nakal, cuma pintar aku dulu. Woi, apalagi yang mujui kalau bukan aku dewe. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Ini tantangan akunya nih. Apa mungkin juga balas dendam mulai dengan aku. Yang punya anak amankan. Di mobil kayu agung itu masih ada tulisan-tulisan. Barang kecil jaga sendiri. Pahamlah kamu ya? Bapak Ibu coba lihat ini. Kita insya Allah mampu mencontoh Nabi. Tapi apa kata manusia sekarang? Ustaz, mana nak jujur Pak Ustaz? Kita tak jujur baik tak dapat rezeki, apalagi sejujuran. Saya bilang kau salah. Kalau orang yang nakal saja dapat rezeki, apalagi orang yang jujur. Ulangi lagi. Kalau orang nakal saja dapat rezeki, apalagi orang yang jujur. Gitu dong. Jangan cak camat ada di Palembang itu. Ustaz, nak mana Ustaz? Nak sejujuran terus. Kapan nak naik pangkat? Bukan antum. Ini sama dengan ini dulu inilah. Ini anak saya di waktu ceramah di satu tempat. Baru aku ceramah. Kulu kilir. Aku belum ceramah. Kata pembawa acara itu. Anak siapa nakal itu? Di samping aku. Anak siapa nakal itu? Ya apa ya? Kau. Acara yang keempat kita dengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Solihin Hasibuan. Nah, yang keempat ke mimbar itu datang dia umur masih 3-4 tahun. Ayah, kata rombongan budak-budak itu, mati anak Pak Ustaz. Apa yang kurasakan dulu terjadi malam hari. Maaf Umi, jangan tersinggung Umi Munawir, jangan tersinggung. Ini sesama biskota saling mendahului malam hari. Sama biskota. Tapi itu contohnya, inilah contoh. Biar kamu yakin dan itulah kamu. Contoh barang. Kalau yang kakaknya ini lain lagi. Aku ceramah di pagi sore. Di rumah makan itu. Jadi anak yatim diundang sekitar 30 oleh pagi sore. Pas sedang mau sholat dibagi duit itu Ramadan. Pakai amplop galau. Anak aku 40 di kilo yatim. Jadi pas sedang sholat itu kita sholat lewat dari lari dia. Dibukanya amplop itu. Dia katakan, ya Allah, masya Allah, ada duit di sini katanya. Seorang sedang sholat. Nama itulah bedanya budak kecil dengan budak besar. Mudah-mudahan insyaallah semua jadi soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Kalau ditanya orang, Ustaz, bagaimana nak mencontoh Rasul? Mudah. Sekarang kata Rasulullah, tutup aurat, tutup. Ya kan? Jujur. Ikhlas. Sekarang susah anak-anak kamu yang tinggal di pesantren ini, santri-santri ini. Susah sekarang menjadi orang jujur. Orang pintar banyak sekarang, tapi yang jujur as-sara wal bala. Ya? Ustaz ini. Tidak. Kalau berakhlak jadi mahal. Lihat itu tulisan kita. Mentauladani dengan akhlak yang bagus. Kata Kiai kami dulu di kantor, Allah yarhamu sekarang itu, almarhum Abdullah Sukri. Apa kata beliau? Hari ini kalian jual paku. Suatu saat kalian akan jual rambutan. Kalau hari ini kalian memang tidak laku, nanti suatu saat kalian akan jadi rebutan. Masya Allah. Orang kalau sudah akhlaknya bagus, maka insya Allah menjadi orang mahal. Itu kucing karena memang tidak pernah belajar. Namanya hewan. Maka tak kata malu dia. Nah. Contoh barang lain. Tapi manusia yang akhlaknya bagus tambah mahal pula insya Allah harganya. Amin ya rabbal. Amin. Tausiah ini hari ini, malam hari ini, tanamkan dalam hati kita masing-masing dengan ikhlas. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong kami semua ya Allah. Ya Allah, tolong kami semua ya Allah. Untuk mampu mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
zahiran wa batinan. Niatkan semampu kita. Bagaimana Ustaz, aku mau sholat duha? Tidak mau. Sholat duha apa bedanya kalau kita langsung 8 rakaat, 12 rakaat? Malam kita bisa, insya Allah qiyamul lail. Apa sulitnya? Kata orang sunnah Rasul, tahunya sunnah Rasul itu cuma malam Jumat, itulah kata aku. Sekarang saya tanya, bersih sunnah Rasulullah? Kalau kita bersih itu sunnah Rasulullah? Sehat itu sunnah Rasulullah? Kita jadi kuat sunnah Rasulullah? Belajar itu sunnah Rasulullah? Menjadi pemberi sunnah Rasulullah? Galak bersedekah sunnah Rasulullah? Galak nolong orang? Ya, apa sulitnya kalau gitu? Jadi orang kaya sunnah Rasulullah? Nah, diam kan? Sekarang saya tanya, Rasulullah itu kaya enggak? Nabi kita Nabi Muhammad itu kaya enggak? Jadi kita doakan Ustadz Munawir supaya kaya terus, insya Allah, amin. Biar membangun pesantren, membangun bisa, insya Allah. Kenapa? Kaya anak-anakku lebih enak dari miskin. Kaya itu lebih enak daripada miskin. Setuju nggak kira-kira? Dijawab dulu. Lemak kaya atau lemak miskin? Ya Allah yang sudah menjawab, berikan kekayaan dan kecukupan ya Allah. Tapi kita kaya. Tapi orang sekarang, sudahlah, ente itu Ustadz Asiwan, jangan ngomong-ngomong masalah harta lah, jangan ngomong masalah ekonomi. Kau itu Ustadz, cukup di masjid kau berzikir saja. Subhanallah, subhanallah. Memang saya tahu di depan bapak-bapakku ini banyak yang mau itu juga. Kapan hari Jumat mulai, baru lewat kotak amal. Sering ceng. Subhanallah, subhanallah. Sudah lewat kotak amalnya, alhamdulillah. Oh ya Allah, nasib. Sampai duit 100.000 dengan 2.000 itu bebalan dalam dompet. Kata si 100.000, kau 2.000, kawan aku dulu kan sama-sama keluar kan katanya dari pabrik. Iyo, ngapa kau lusu-lusu mah ini? Kata si 2.000, iya, kau masih tetap bagus, terjaga kau, masih lurus kau. Iyalah, kata 100.000. Aku keluar dari pabrik, aku langsung disambut oleh wanita-wanita, cewek-cewek yang apa namanya itu, yang tangan mulus. Aku dimulusi terus, dilurusi, dimasukkan ke dalam dompet, terlalu terjaga. Tak pernah dilipat-lipat. Oh, kata 100.000 sombong. Kata si 2.000, oh iya, kalau saya dulu pas keluar dari pabrik langsung dipegang oleh tukang becak, dibawa ke apa namanya itu, ke pasar ikan, makanya basah-basah ini kumal-kumal. Kalau masuk ke dalam mobil ditembak-tembakan, dilemparkan oleh kernetnya, bahaya aku ini. Oh pantas kau kumal mah itu, kata 100.000. Dijawab oleh si 2.000, hei, kau 100.000 jangan sombong ya. Biarpun aku jahat-jahat seperti ini, aku setiap Jumat alhamdulillah masuk kotak amal. Begitu kata si 2.000. Langsung tenang 100.000. Aku belum pernah masuk kotak amal katanya. Yang senyum cerdas, yang kurang senyum mungkin bermasalah di rumah ya. Lanang-lanang ini kan banyak yang main. Cak kelihatan, cak hebat melawan di depan orang banyak, balik ke rumah kita tabung oleh bini banyak. Di sini tak alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita mampu mencontoh Nabi kita mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar-besar. Sampai mana Ustaz? Sampai kepada politik, sampai kepada ekonomi. Kita mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup sama-sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. 3 poin ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan dari 3 yang saya sampaikan ini tidak ada yang sulit untuk kita tiru, amin. Tidak ada ruginya wallahi kita mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena memang sengaja diutus oleh Allah untuk ditiru, biar kita tahu bagaimana cara hidup yang benar, biar kita selamat dunia dan akhir. Allahu Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berniat masing-masing, berazam, insya Allah kita bisa untuk mencontoh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktum fikum amroini lan tadillu abadail tamassaktum bihima. Selama kita insya Allah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Mungkin ada kalimat saya kencang menyinggung, jangan disimpan dalam hati. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Siapapun di antara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidaklah dimasuki oleh binatang. Dalam sumurnya itu. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidaklah dimasuki oleh binatang. Jika umur kita insya Allah masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Untuk acara yang terakhir, penutup sekaligus doa yang akan diimami oleh beliau Haji Suhud Nawawi, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Barakatullahi Rasulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li wajhakuna bil iman fi qulubina ghilal Rahim. Allahumma barik lana fi umrina fi hadana wa fi talabidina wa lana fi mahadina. Allahumma sallimna salim dinana salim imanana salim islamatan awlada zurriyadina salim ahlan minal bala'id dunya wa akhirah. Allahumma nahdi bil iman nahdi bil khair ya Allah. Allahumma ja'al wa dzurriyyatana min ahli ilmin ahli fuqa min ahli ibadah min ahli ikhlas wa ja'al yawma min dhair. Rabbana lana min azwajina dzurriyyatina qurrata imama. Rabbana taqabbal minna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal ghafurur rahim wa adkhilna jannata ma'al abrar ya najiyya bi rahmatika ya rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa nafar bi rabbil izzati yasifun wa sabata alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya sebagai pengatur roda acara memohon maaf apabila ada kesalahan dan berterima kasih atas segala berkatnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Saya akhiri billahi ala sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia konsumsi itu bagikan di